Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Putri Duyung. Kalian bisa mendownload gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya. Di kedalaman samudera yang luas, jauh dari jangkauan manusia, terdapat sebuah kerajaan laut. Di istana raja tinggal bersama 6 orang putri yang cantik. Mereka semua pandai menari dan menyanyi. Gerakan mereka indah dan lincah di dalam air. Mereka tidak mempunyai kaki seperti manusia. Tetapi putri-putri cantik itu memiliki ekor seperti ikan, lengkap dengan sirip-siripnya yang indah. Mereka juga memiliki suara yang sangat indah. Merekalah para putri duyung. Dari keenam putri itu, yang paling cantik adalah yang bungsu. Ia baru akan menginjak usia 15 tahun. Ada suatu adat para duyung, jika telah menginjak usia 15 tahun, maka akan diizinkan untuk melihat dunia selain dasar samudera, yaitu dunia di permukaan lautan. Besok Putri Duyung bungsu akan berusia 15 tahun. Karena itu, kakak-kakaknya kini tengah menceritakan bagaimana keadaan dunia di atas permukaan samudera. Satu persatu putri raja laut mendapat bagiannya pergi ke permukaan air. Semua cerita mereka membuat putri bungsu semakin terpikat pada dunia manusia. Akhirnya, tibalah kesempatan putri bungsu. Ia muncul di permukaan air pada malam hari. Ia melihat sebuah kapal laut yang indah. Ia mengintip ke dalam kapal. Ia melihat banyak manusia menari, berdansa, dan tertawa. Namun dari sekian banyak manusia di kapal itu, pandangan mata putri bungsu tertuju pada seorang pangeran muda yang tampan. Lama sekali putri bungsu memandang pangeran itu. Ia merasakan getaran aneh dalam hatinya. Sejak saat itu, ia tidak pernah bisa melupakan wajah pangeran muda itu. Putri Duyung akhirnya tahu bahwa pangeran itu bernama Charles saat mendengar orang-orang memanggilnya. Tidak disangka, langit tiba-tiba berubah gelap. Badai pun datang, hujan lebat, kilat, dan guntur mendera laut. Perahu yang ditumpangi Pangeran Charles terombang-ambing diterpa gelombang. Putri bungsu mengkhawatirkan keselamatan pangeran. Benar saja, tidak lama berselang, perahu pangeran terbalik dan segera digulung gelombang besar. Orang-orang di kapal itu ternyata tidak bisa berenang, selincah Putri Duyung. Mereka memiliki kaki, bukan sirip, dan ekor seperti yang dimiliki Putri Duyung. Pangeran sendiri tak berdaya dan akhirnya tenggelam. Putri Duyung mengikuti tubuh pangeran yang kini melayang turun. Sepertinya pangeran telah pingsan. Putri Duyung sadar bahwa ia harus menolongnya. Putri bungsu berenang susah payah menembus gelombang laut agar dapat membawa pangeran ke pantai tempat kastil pangeran berada. Putri bungsu menekan-nekan perut pangeran agar air laut yang terlanjur tertelan olehnya dapat keluar. Akhirnya, pangeran terbatuk-batuk. Putri Duyung berusaha membangunkan pangeran dengan memanggil namanya. Sejenak kemudian, ia siuman.
Samar-samar pangeran dapat mendengar suara orang yang menolongnya. Tapi ia kembali pingsan. Terdengar suara kaki orang yang datang. Putri Duyung buru-buru meninggalkan pangeran di pantai dan kembali ke laut. Ia tahu pangeran akan diselamatkan oleh orang-orang itu. Sejak menolong pangeran, tekad putri bungsu untuk menjadi manusia semakin kuat. Beberapa waktu kemudian, Putri Duyung teringat akan seorang penyihir sakti yang ada di dasar samudera. Walaupun ia pernah mendengar cerita bahwa penyihir itu tinggal di tempat yang jauh dan angker, Putri Duyung tidak gentar. Ia kemudian pergi menemuinya. Benar saja, penyihir itu tinggal di tempat yang paling sulit didatangi. Jalan menuju rumahnya gelap dan menyeramkan. Tetapi berkat kegigihannya, Putri Duyung sampai juga di rumah penyihir itu. "Apa yang dapat aku bantu, Putri Duyung?" kata si penyihir. "Aku ingin sekali menjadi manusia. Aku ingin mengubah ekor dan siripku menjadi kaki," kata Putri Duyung. "Tapi itu bukan perkara yang mudah, Putri Duyung," jawab si penyihir. "Aku bisa mengubah ekor dan siripmu menjadi kaki, tapi kamu akan membayarnya dengan sesuatu yang sangat berharga. Kau akan membayarnya dengan sangat mahal. Kau akan kehilangan suaramu yang merdu dan terasa sangat menyakitkan. Lalu, sekali kamu berubah menjadi manusia, kamu tidak akan dapat kembali menjadi duyung. Bila kau gagal menikahi sang pangeran, maka kamu akan berubah menjadi buih lautan untuk selama-lamanya," sambung si penyihir lagi. "Aku akan sanggup," jawab Putri Duyung sangat yakin. "Baiklah, jika memang demikian, pergilah kamu ke daratan. Minumlah ramuan ini dalam beberapa saat, dan rasa sakit yang amat sangat, ekor dan siripmu akan berubah menjadi sepasang kaki untuk berjalan," kata si penyihir sambil menyodorkan sebotol kecil ramuan berwarna hitam. Putri bungsu segera membawa minuman dalam botol yang diberikan nenek pesihir. Sebelum pergi ke daratan, ia mendatangi rumahnya terlebih dahulu. Ia memandang ayahnya, kakak-kakaknya dari jauh. Begitulah Putri Duyung kemudian berenang menuju permukaan samudera. Dengan susah payah ia menuju kerajaan sang pangeran. Di atas pasir pantai, Putri Duyung mulai meminum ramuan dalam botol kecil itu. Tenggorokannya terasa sangat sakit dan panas, rasa terbakar. Perlahan-lahan ekor dan siripnya telah berubah menjadi sepasang kaki. Ia telah berubah menjadi manusia. Putri Duyung berjalan dengan badan kesakitan. Sampai akhirnya dia menemukan sang pangeran yang sedang berjalan-jalan di pantai. Putri Duyung segera menemui sang pangeran. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Putri Duyung berusaha menjelaskan dengan gerak badannya, namun membuat pangeran semakin kebingungan. Putri Duyung yang sudah menahan kesakitan dari tadi pun jatuh pingsan. Saat itu pangeran melihat kalung mutiara yang dipakai oleh Putri Duyung. Ternyata sama seperti mutiara yang dulu ditemukannya ketika siuman dari pingsan karena tenggelam. Sejak saat itu, pangeran mencari pemilik suara itu dan orang yang memakai ikat kepala mutiara tersebut. Akhirnya, pangeran menemukan orang yang selama ini dia cari. Pangeran pun menikah dengan Putri Duyung. Mereka hidup bahagia. Sekian dari aku. Kalian bisa mendownload gambarnya di deskripsi video ya. Bye-bye.